Ya, baik rekan-rekan. Dalam video kali ini saya membahas mengenai kontrol dan monitor input-output Outsil dari web. Apa itu Outsil? Teman-teman bisa membuka di webnya di outsil.com. Ya, ini alasan memilih Outsil PLC. Jadi Outsil ini adalah PLC yang dibuat dari Arduino. Ya, baik hardware-nya maupun software-nya. Yang pertama adalah jelas dia open ya. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri, sudah diberikan rangkaian diagramnya. Kemudian bisa murah ya. Jadi teman-teman bisa membeli PLC dengan harga yang murah menggunakan Outsil. Kualitasnya mantap ya. Jadi sudah diuji coba, cukup handal. Dan karya anak bangsa ya, ini dibuat oleh Pak Agung Bahtiar dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Agung memudahkan kita untuk membuat program. Softwarenya gratis dan diprogram seperti ladder diagram PLC umumnya. Dan yang menarik adalah ini Modbus ya, mendukung Modbus. Apa kelebihan Modbus nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian ya jelas mudah digunakan. Ada fasilitas simulasi, bisa online mode seperti pada software PLC pada umumnya, dan pakai kabel USB ya, jadi praktis. Oke, lebih jauh teman-teman nanti bisa lihat pada download ya, silahkan download dan juga tutorial. Di sini cukup detail memberikan tutorial dan buku panduan ada di download. Silahkan teman-teman, saya rekomendasikan ya untuk mendownload buku panduan dasar ini. Kemudian untuk softwarenya sudah sampai ke versi 3.5, cukup handal softwarenya dan cepat ya, mudah. Baik, saya lanjutkan, kita kembali dulu ke sini. Jadi di sini saya menggunakan Outsil sebagai pengganti Arduino dalam video sebelumnya ya. Di sini saya gunakan juga Proteus ya. Jadi Proteus untuk apa? Untuk mensimulasikan rangkaian Outsil ya. Kemudian Outsil Studio untuk apa? Untuk memprogram Outsil ya. Jadi teman-teman bisa memprogram menggunakan Outsil Studio. Untuk Notepad untuk apa? Ini untuk menghubungkan Outsil dengan web ya, dengan web. Node dashboard untuk apa? Untuk membuat tampilan web ya, membuat tampilan webnya. Thread untuk apa? Untuk menghubungkan Node-RED lokal ya, lokal dengan cloud ya. Jadi Node-RED di localhost dengan cloud. Oke, 5 komponen perangkat lunak ini saya gunakan. Lebih jauh kita akan membahas mengenai Outsil ya, Outsil Studio. Oh ya, sebelumnya saya perlihatkan dulu Proteusnya. Proteusnya menggunakan rangkaian yang sama seperti rangkaian dalam video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Arduino Nano. Ya, jadi Arduino Nano dengan input output yang sama, ada 2 input digital, ada 1 potensio sebagai input analog, 1 LED sebagai output PWM, dan 4 LED sebagai 4 output digital. Ya, kenapa kok rangkaiannya bisa sama? Karena sebenarnya Outsil ini dibuat dari Arduino ya, ada versi Arduino Nano, ada versi Arduino Mega. Kita dalam simulasi ini menggunakan versi Arduino Nano. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Jadi di sini sama atau seperti rangkaian sebelumnya, saya menggunakan 2 input digital ya, 2 input digital, 1 input analog ya, kemudian ada 4 output digital, kemudian 1 output PWM. Kemudian untuk Outsil Studio-nya, kalau dalam video sebelumnya di Arduino saya menggunakan komunikasi serial, saat ini kita menggunakan protokol Modbus. Apa keuntungan dari protokol Modbus dibandingkan komunikasi serial? Ini, jadi di Modbus lebih menguntungkan karena satu, dia baku atau standar ya. Jadi kenapa dia digunakan ya, karena dia memiliki standarisasi yang sudah diterapkan oleh banyak industri ya, diterapkan di banyak peralatan industri.
Jadi apabila teman-teman bisa melihat di industri itu hampir dari survei saya lupa sekitar ya lebih dari 70% itu sudah ya diterapkan ya menggunakan Modbus. Ya keuntungannya adalah dengan sifat standar ini alamat dari setiap input output setiap alat itu bisa dikenali ya, bisa dikenali oleh peralatan lain. Ya, kalau dalam komunikasi serial saya harus memberikan alamat dengan cara memberi nama, huruf A, B, C, D, E, F, G ya. Apabila itu digunakan untuk terhubung dengan alat yang lain, belum tentu huruf A, B, C, D-nya sama ya. Dan tidak tahu alamat A itu yang mana gitu ya, alamat yang B itu yang mana. Tapi untuk untuk Modbus kita bisa membuat baku standar. Jadi alamatnya adalah ini ya, teman-teman bisa lihat di buku panduan Outsil. Di situ juga dijelaskan tentang protokol Modbus ya. Secara umum protokol Modbus memiliki kategori alamat, ada 4 ya, 4 kategori alamat yang digunakan untuk input output ya. Pertama untuk input digital itu memiliki alamat di input discrete ya. Itu adalah di alamat 1000 ya, kepalanya adalah 1 dari 100.000 sampai 199.999 ya. Itu untuk input digital. Untuk input analog itu di input register ya. Jadi alamatnya adalah bisa di kepala 3 sampai 3999 ya. Input ini hanya bisa dibaca ya, hanya bisa dibaca. Jadi bisa dibaca tetapi tidak bisa ditulis ya. Jadi alamat alat yang dimasukkan atau I/O yang dimasukkan di alamat 1000 sampai 19999 ini hanya bisa dibaca, itu untuk digital. Kalau yang analog itu juga hanya bisa dibaca. Sebaliknya untuk alamat yang bisa dibaca dan ditulis itu kita beri namakan ini biasanya bisa untuk input output sebenarnya ya. Bisa untuk input atau output digital yaitu di coil ya, namanya adalah coil. Itu alamatnya adalah mulai dari 000 sampai 09999 ya. Jadi alamatnya bisa dimulai dari angka 1 atau mulai dari angka 0 ya. Jadi ada beberapa penggunaan Modbus indeksnya atau alamat awalnya dimulai dari 0. Khusus untuk Outsil ini alamatnya dimulai dari 1 ya. Alamat dimulai dari 1. Ini bisa yang coil ini bisa dibaca dan ditulis ya, bisa dibaca dan ditulis. Baca dan ditulis. Artinya ditulis ini bisa diubah gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pengaturan nilainya ya, pengaturan datanya di coil. Kalau yang di input discrete kita hanya bisa membaca nilainya, tapi tidak bisa melakukan pengaturan nilainya. Berikutnya untuk input output analog ya, namanya di HR atau holding register ya, holding register. Itu alamatnya di 4001 sampai 4999. Ini bisa dibaca dan ditulis ya, sama seperti coil. Ya. Jadi dengan menggunakan protokol Modbus, semua komponen yang memiliki alamat untuk I/O yang harus mengikuti kategori ini. Ya, jadi kalau kita memiliki sensor, biasanya sensor ditempatkan di input discrete kalau yang digital. Kalau yang analog kita biasanya ditempatkan di alamat 300.001 sampai 3999.
Kalau bentuknya adalah output seperti relay dan sebagainya, biasanya ditempatkan di coil karena kita bisa melakukan pengaturan kondisi ya. Kalau bentuknya seperti kecepatan motor ya, analog, PWM dan sebagainya, kita biasanya tempatkan di holding register ya. Di sini kita bisa melakukan pengaturan inverter misalnya ya, pengaturan nilai frekuensi di inverter biasanya kita tempatkan di holding register. Ya, jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Apabila sebelumnya kita pakai komunikasi serial, nilai alamatnya kita menggunakan huruf A, B, C, D, E untuk mengidentifikasi input outputnya. Tapi kalau di Modbus ini sudah standar. Kita harus menggunakan kategori yang ada untuk memastikan bahwa alamat yang dipakai itu sesuai dengan protokol Modbus. Jadi tidak bisa di luar ini ya, membuat alamat sendiri kalau di protokol Modbus. Kemudian untuk fungsi-fungsinya, function itu untuk melakukan operasi di alamat-alamat ini, itu juga sudah ada di buku panduan dari OCIL ya. Teman-teman bisa buka. Di sini saya tidak menjelaskan, nanti pas saat pembuatan program saja nanti kita bisa belajar fungsi-fungsinya ya. Beberapa fungsi tentu bisa untuk read dan write ya. Jadi fungsinya bisa baca dan tulis. Untuk coil register kemudian bisa membaca. Untuk fungsi di input discrete itu akan memiliki fungsi-fungsi yang nilainya angkanya beda ya. Nanti akan lebih jelas dalam pemrograman. Oke, ini dulu ya teman-teman pahami. Jadi karena kenapa kok kita menggunakan Modbus, karena sifatnya baku standar. Jadi semua alat, kalau alat itu menggunakan Modbus maka pasti memiliki kategori alamat ini ya yang digunakan. Jadi sudah pasti itu. Jadi tidak terlalu harus mencari dulu mana identifikasi alatnya, karena sudah pasti harus memiliki alamat ini. Yang kedua, keuntungan yang kedua untuk penggunaan protokol Modbus yaitu bisa dihubungkan untuk untuk lebih dari dua alat ya. Apabila kita menggunakan komunikasi serial biasa ya dengan menggunakan RS232, kita hanya bisa menghubungkan dua alat saja ya. Dan kita tidak bisa, kalau lebih dari dua alat maka susah gitu ya, tidak bisa. Tapi dengan adanya Modbus, yaitu khususnya dengan sambungan RS485, kita bisa menghubungkan lebih dari dua alat ya. Dalam beberapa contoh kita bisa sampai 32 alat terhubung dengan komunikasi Modbus dan sambungannya RS485 ya. Seperti itu, jadi lebih banyak alat yang bisa terhubung dan juga memiliki format baku gitu ya, format pengiriman baku, format penerimaan dan pengiriman baku. Berbeda dengan komunikasi serial yang bisa fleksibel tapi malah tidak bisa terhubung dengan alat lain kalau alat yang lain itu tidak memiliki pola yang sama ya. Jadi dengan adanya protokol Modbus ini yang memiliki pola sudah distandarkan, kita bisa menghubungkan lebih banyak alat. Oke, kita masuk ke Node-RED. Ya, sebelum masuk ke Node-RED, sebaiknya kita demokan dulu menggunakan Proteus. Kita akan terapkan programnya dengan OCIL, kemudian kita demokan bagaimana protokol Modbus ini bekerja ya. Oke, kita coba buka ini Proteusnya. Saya harus memberi tanda dulu in1, in2, n1. Ini alamatnya di mana saja kita cari ya. Kalau di OCIL programnya ya itu sudah baku, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi teman-teman bisa buka software OCIL, kemudian silahkan klik pada setting, kemudian silahkan pilih dari 4 pilihan ini, pilih yang paling bawah yaitu Nano versi 5, kemudian tekan Arduino pinout ya. Di sini label kaki dari Arduino Nano itu diberi label penamaan yang terkait dengan Modbus
ya. Jadi di sini ada kata S1, R1 dan seterusnya, TX, RX gitu ya. SCL, SDA. Jadi S1 ini dari kata singkatan switch ya, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, kemudian ada switch 5, switch 6, switch 7, switch 8. Berarti ini sebuah input sebenarnya ya, sudah sudah dibakukan menjadi input. Kemudian untuk R ini, R1 dimulai dari D13 ini relay. Ya, relay 1 ini identik dengan output R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Oke. Kemudian G adalah singkatan dari ground. TX, RX, ini adalah dua input output untuk komunikasi Modbus ya. Dengan protokol Modbus kita gunakan ini untuk terhubung secara RS485 dengan alat-alat lain ya. Bisa sampai 32 alat ya secara teori. Kemudian ya, jarak yang kalau menggunakan RS485 itu bisa sampai 1 km jarak kabelnya ya. Jadi sangat menarik. Kenapa kok bisa 1 km? Karena mereka sudah dibuat agar pembacaannya tidak dari tegangan ya, tidak dari levelnya tegangan, tetapi dari selisih antara kabel A dan kabel B ya. Jadi selisihnya sedikit pun dia masih bisa membaca karena dilihat mana yang lebih positif dibanding yang lain. Maka itu bisa digunakan untuk mengantarkan jarak yang jauh, mengantarkan data pada jarak yang jauh. Oke, SCL SDA ini untuk komunikasi I2C ya, walaupun tidak terkait dengan Modbus, tetapi biasanya dipakai di sini karena komunikasinya bisa sangat-sangat cepat ya, SCL SDA. Oke, saya jelaskan dulu alamat yang dibutuhkan dalam rangkaian ini. Jadi kita ingin mengetahui IN1 ini menggunakan alamat Modbus apa, IN2 menggunakan alamat Modbus apa ya, AN1 alamat Modbus apa, dan seterusnya. Oke, saya catat di sini. Jadi sesuai dengan buku yang dibuat oleh Pak Agung ya mengenai panduan penggunaan outshield, kita lihat IN1 ini ada di kaki D2 gitu ya. Teman-teman bisa lihat di Proteusnya ini. Input 1 ada di kaki D2, input 2 ada di kaki D3, kemudian analog 1 itu ada di kaki ADC 6 ya, ADC 6. Ini alamat Modbusnya berapa gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ini. IN1 ini alamat Modbusnya sesuai dengan gambar ini. Ini saya tunjukkan lagi. Oke. IN1 itu ada di D2 ya, D2 mana ini D2. Itu adalah S5, label S5, dan sedangkan yang D3 itu S6 ya. Jadi kita bisa tulis di sini ini adalah S5 dan untuk yang D3 itu adalah S6. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ADC 6 ini di sini ditulis untuk A6 ya. ADC A6 ini adalah dilabeli A1 ya, untuk outshield itu A1. Ya, jadi ini label dari Proteus AN1, IN1, IN2 ini label Proteus. D2, D3, ADC6 ini adalah kaki Arduino Nano-nya. S5, S6, A1 ini adalah label dari outshield. Nah, di buku panduannya Pak Agung mengatakan bahwa S5 ini ditempatkan di alamat Modbus input discrete ya. Di input discrete-nya dimulai dari S1. S1 itu berarti input discrete 1. Maka untuk S5 ini adalah input discrete 10005 ya. Jadi dia menggunakan alamat di 10005. Untuk S6 juga sama, ini menggunakan input discrete ya, dengan nilai yang sama di kepala 1 dengan yang akhiran di angka 6. Untuk yang A1 ini adalah menggunakan input register ya. Kemudian alamatnya adalah 3 ya, dengan menggunakan kepala 3 30001 gitu ya. Oke, ini alamat Modbus untuk kaki input ya, input 1, input 2 dan analog 1. Berikutnya untuk PWM ya, itu
di sini kita menggunakan alamat kaki ini adalah D9 ya. Jadi di sini kita menggunakan label PWM1, sedangkan alat kaki Arduino Nano yang digunakan adalah D9 ya. Di sini untuk D9 itu di oscillnya adalah menggunakan kaki R7 ya. D9 mana? D9 itu ada di sini, ini D9 itu R7 ya. R7 ini alamatnya Modbusnya adalah di holding register ya, holding register. Itu alamatnya dimulai dari kepala 4 dan dimulai dari 1 ya. Jadi holding registernya ini dimulai dari angka 1. Jadi PWM1 ini dimulai dari angka 1. Khusus untuk nano itu hanya memiliki 1 PWM. Oscill nano hanya memiliki 1 PWM. Untuk oscill mega memiliki 2 PWM ya. Dibandingkan dengan Arduino Nano yang memiliki 6 PWM, memang untuk oscill ini dibatasi hanya 1 PWM. Tapi keunggulannya adalah PWM yang ada pada oscill ini PWM-nya bisa sampai 8 kHz frekuensinya. Jadi sangat-sangat halus dengan resolusi 10 bit. Ya, jadi nilainya PWM bisa sampai 1023. Tapi khusus dalam pemrograman kita batasi sampai 1000 saja. Jadi 1000 itu maksimum. Ya, 0 sampai 1000 itu adalah 1000 maksimum. Kalau di Arduino Nano itu maksimumnya 255 ya, jadi resolusinya hanya 8 bit. Tapi kalau di oscill itu PWM-nya bisa sampai 10 bit resolusinya dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga nilai analognya, nilai PWM-nya mendekati nilai analog ya, sangat-sangat mendekati nilai analog. Oke, untuk PWM, kemudian untuk output 1, output 2, output 3 dan output 4 kita bisa gunakan kaki. Di sini untuk kaki Arduino-nya saya menggunakan kaki D10, D11, D12, D13 ya. Jadi kaki Arduino Nano di OUT2 ini adalah D11, OUT3 ini adalah D12 dan OUT4 ini adalah D13. Untuk Arduino untuk oscill kita lihat di gambar dulu ya, gambarnya pin Arduino ya. Ini di sini D10 itu menggunakan label R8, D11 R3, D12 R2 dan D13 R1 ya. Jadi D10 ini adalah R8, D11 ini R3, D12 ini R2 dan D13 ini adalah R1. Nah, ini menggunakan alamat apa di Modbus? Sebagai gantinya, karena ini semua digital, maka di oscill itu menggunakan alamat binary ya. Jadi ada kata binary. Binary ini kebalikan dari integer. Jadi kalau holding register ini sebenarnya menggunakan integer ya. Nanti dalam program teman-teman akan saya tunjukkan. Kalau binary ini hanya biner, hanya bit ya. Bit B1 sampai B128 ya, ini bisa, atau 129 saya kurang tahu. B1 sampai B129 itu bisa digunakan untuk menjadi input, yang akan mengaktifkan R8, R3, R2, R1 ya. Jadi saya gunakan input R8 itu adalah B1, kemudian R3 ini saya gunakan input B2 dan R2 ini saya gunakan input B3 dan untuk R1 saya gunakan input B4 ya. Kenapa kita pakai B? Karena B ini memiliki alamat Modbusnya ya. Jadi ada alamat Modbus untuk B1, B2, B3, B4. Alamat Modbus di B1 ini adalah menggunakan coil ya, ini coil. Jadi alamatnya menggunakan coil untuk binary, sedangkan untuk
holding register sebenarnya integer ya, integer. Kebetulan R7 ini integer I1 ya, integer 1. Kalau yang coil ini B1 itu ya itu dimulai alamatnya dari 129. Jadi ini alamatnya 129, alamat untuk Modbusnya ya, ini 130, dan ini alamat Modbusnya 131, dan yang B4 adalah 132 ya. Jadi di sini kita gunakan bantuan binary atau B1, B2, B3, B4. Jadi B1 ini sebenarnya alamatnya ya sebenarnya bukan input output OutShield, tetapi dia sebenarnya adalah memori internal yang kita gunakan untuk mengaktifkan output R8 ya. B1 ini adalah memori internal dengan alamat Modbus 129 yang bisa digunakan untuk mengaktifkan R8. B2 juga sama, memori internal dengan alamat Modbus 130 yang nanti kita gunakan untuk mengaktifkan R3 ya. 131 itu di B3 itu alamat Modbusnya 131 untuk menjalankan menghidup matikan R2 ya. Dan B4 kita gunakan di alamat Modbus 132 untuk menghidup matikan R1. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa lihat standarnya sudah dibakukan ya oleh protokol Modbus dan juga oleh Pak Agung ya, Pak Agung Baktiar yang membuat OutShield ini dengan alamat kaki-kaki input output Arduino Nano yang sudah diset, sebagian menjadi input, sebagian menjadi output. Untuk setting ini teman-teman tidak akan bisa menutup setting apabila tampilan pinoutnya masih terbuka. Jadi teman-teman harus menutup dulu gambar pinout ini, baru bisa settingnya ditutup. Oke, programnya bagaimana? Programnya sederhana saja, kita buat di ladder diagram input output digital seperti itu. Jadi kita tempatkan input NO di baris pertama dan output di akhir ya. Jadi input kontak di sebelah kiri dan output di sebelah kanan. Jadi secara umum seperti itu ladder diagramnya ya. Kita ingin agar input awal ini, input pertama di baris pertama ini isinya S5 ya. Kita cari switch S5 ya. Jadi S5 ini sebagai input. Kemudian outputnya kita ingin di luar R8, R3, R2, R1 yang nanti akan dihubungkan dengan B1 sampai B4. Jadi karena harus berbeda dengan R8, R3, R2, R1, maka kita bisa pilih relay R5 saja ya, supaya sesuai dengan kontaknya S5 maka outputnya R5. Berikutnya kita gunakan input kedua yaitu switch ya, ini kita tempatkan dulu NO-nya. NO-nya ditempatkan, kemudian kita beri output. Nah, ini kita beri S6 ya, switch 6. Ini switch 6 ini di D3 ya. Kemudian kita beri R ya, kita beri relay R6 juga sama ya. Berikutnya kita beri input analog. Input analog, cara mengaktifkan di OutShield hanya tinggal menempatkan fungsi analog ini ya, kita tempatkan di sini. Maka A1 atau anak DC6 di Arduino Nano itu aktif ya, sudah bisa digunakan untuk memberikan nilai pembacaan ke ya ini ke Modbus ya. Jadi ini sudah aktif kalau kita tempatkan seperti ini. Berikutnya kita gunakan PWM. PWM-nya kita gunakan fungsi di set Mach 7219 ini. Kita klik pada tombol panah ke bawah. Ada tulisan set PWM ya, tempatkan set PWM di sini. Oke, set PWM ini memiliki 3 isian yang harus diisi. Yang pertama jalur. Karena di sini hanya menggunakan Arduino Nano, maka jalurnya hanya bisa 1 ya. Kalau menggunakan Arduino Mega, teman-teman bisa menggunakan 1 dan 2. Kita pakai 1, frekuensinya kita pakai maksimum yaitu 8000 kHz. Terakhir duty cycle-nya ini yang kita tempatkan integer 1 ya. Integer kita ambil pungut data. Kita buat agar integer 1 ini
digunakan untuk mengatur nilai BWM-nya, nilai duty cycle-nya. Jadi kita ambil integer. Oke, integer. Ini adalah memori internal ya di Arduino Nano yang digunakan I1 ya, integer 1. Oke, ini untuk analog BWM-nya sudah, atau output BWM-nya sudah. Berikutnya kita tambahkan 4 output digital ya. Kita klik plus, kita ambil kontak yang sama seperti tadi, kontak dan output. Oke, kemudian output ya. Kita buat 4 sekaligus ya. Jadi ada 4 output digital, maka di sini saya menggunakan 4 output, 4 input dan 4 output. Dan outputnya juga kita pasangkan sampai warna merah muncul, kuning muncul ya. Jadi supaya bisa terhubung, ini kita tunggu sampai warna kuning muncul, kita letakkan, kita baru lepas mouse-nya. Oke, di sini saya menggunakan B1 sampai B4 sebagai input untuk mengaktifkan relay di D10 sampai D13 ya. Ini B1, B2, B3 dan B4. Kemudian untuk R-nya, relay-nya itu di atas adalah R8, ini adalah kaki D10 R8. Kemudian R3 itu adalah kaki 11, R2 ini adalah kaki D12, terakhir R1 ini adalah kaki D13. Oke, programnya komplitnya seperti ini ya, cukup singkat, cukup ringkas dan mudah gitu ya. Kita klik pada tes untuk kompilasi. Nah, tidak terdapat kesalahan ya. Jadi artinya program ini sudah betul. Maka di sini kita hanya tinggal mengambil file hex yang dihasilkan oleh kompilasi dari Ocil ini ya. Maka di Proteus, di rangkaian Arduino, rangkaian Ocil di Proteus, kita klik 2 kali. Kita ambil file hexnya. File hexnya di mana? Ini saya tulis di sini. Teman-teman bisa mengambil file hex hasil kompilasi dari Ocil itu selalu konstan tempatnya, selalu sama tempatnya ya. Berbeda dengan Arduino ya. Kalau kita pakai Arduino IDE, ketika kita lakukan kompilasi, file hacknya itu bisa sembarang tempat ya. Tapi kalau untuk Ocil ini sudah dibakukan tempatnya, yaitu ada di ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Ocil, selalu ada di sini, yaitu ada di C. Kemudian silakan teman-teman buka users, kemudian nama komputer, kebetulan ini nama komputer saya adalah Dian. Kemudian updata ya, cari updata, kemudian cari lokal ya. Setelah lokal silakan cari temporary temp, kemudian silakan cari Ocil ya. Dan nama file yang dihasilkan, file hack yang dihasilkan juga selalu sama, yaitu hasil hex ya. Ini memudahkan kita untuk mendapatkan file hexnya karena alamatnya selalu sama ya. Yang Dian ini silahkan teman-teman lihat pada nama komputer teman-teman ya. Ini saya beri nama XXX supaya bisa sesuai dengan nama komputer teman-teman. Oke, jadi ini file hex yang harus dimasukkan dalam Proteus. Kita klik pada tombol browse, kita pilih C ya, kita Windows C, kemudian pilih users, kemudian pilih nama komputer, kemudian pilih updata, kemudian pilih lokal, kemudian pilih temporary ya, temp. Terakhir kita pilih Ocil ya. Jadi Ocil itu ada folder Ocil di O ya. Setelah Ocil, ini hasil hex ya. Klik pada hasil hex, kita klik open. Kemudian kalau kita menggunakan ATmega 328 di Proteus untuk disimulasikan, jangan lupa clock di 8-nya silahkan diisi unprogram ya. Defaultnya dia programmed ya, kita pilih unprogram. Kemudian check fuse-nya
kita ganti dari internal RC oscillator menjadi external clock. Kemudian terakhir clock frekuensinya dari default kita isi dengan tulisan 16 MHz. Klik OK, maka ini sudah bisa disimulasikan. Ya, ini kita jalankan. Saya menggunakan COM-PIM. Ini sebentar, saya cek dulu. COM-PIM-nya ini adalah menggunakan COM5. Oke. Ini saya menggunakan COM5 ya, kemudian baud rate-nya 9600. Ini harus sama dengan program yang ada di Auxil Studio. Jadi teman-teman dalam memprogram tadi jangan lupa untuk mengatur di setting, pilih Arduino pinout, kemudian baud rate-nya pastikan 9600. Kalau teman-teman pakai 57600 maka nanti di rangkaian Proteus, di Proteus juga COM-PIM-nya harus 57600 gitu ya. Kebetulan ini saya sudah set menjadi 9600 dan yang penting juga adalah alamat Modbus-nya. Ini saya masih menggunakan default yaitu 1 ya. Oke, seperti ini settingnya. Kalau ini sudah sama maka teman-teman lakukan hal yang sama juga di COM-PIM. Baud rate-nya diisi 9600, kemudian COM-nya silahkan diisi dengan COM yang berpasangan ya. Gunakan VSPD atau COM zero COM untuk menghasilkan COM yang berpasangan. Klik OK, maka saya jalankan program rangkaian Proteusnya, rangkaian Auxil di Proteus. Oke, kita ingin lakukan komunikasi Modbus di Node-RED. Tapi sebelum di Node-RED kita bisa simulasikan dulu menggunakan Keymode Master. Ya, teman-teman bisa download Keymode Master. Saya berikan linknya di video ya, deskripsi video ini. Silahkan bisa di-download. Oke, ini bentuk Keymode Master seperti apa? Ini saya tunjukkan. Ini saya tutup dulu, saya minimize dulu. Oke, nah ini Keymode Master seperti ini bentuknya, tampilannya. Ya, jadi ini Keymode Master. Kita bisa lakukan komunikasi Modbus, Keymode Master sebagai master, sedangkan rangkaian Auxil di Proteus ini sebagai slave. Ya, di sini kita harus lakukan setting dulu. Teman-teman pilih pada gambar port DB9 ini. Kemudian silahkan pilih COM yang berpasangan. Kebetulan COM-PIM saya COM5 dan saya sudah buat COM yang berpasangan dengan COM5 yaitu COM6. Kemudian baud rate silahkan diisi 9600 sesuai dengan program Auxil-nya. Kemudian yang lain sudah oke, kita klik OK. Kemudian kita sambungkan, kita hubungkan Keymode Master ini dengan COM-nya ya. Kita hubungkan. Oke, sekarang saya mau membaca input in1, in2 ya dan analog 1. Untuk bisa membaca in1, in2 kita setting di function code-nya ya. Jadi untuk membaca input discrete maka kita harus read discrete input ya. Jadi dengan fungsinya adalah 0E02. Kita pilih saja. Kemudian alamatnya dimulai dari mana? Karena ini adalah S5 dan S6, maka kita bisa mulai dari 5 ya, 5. Saya ingin membaca keduanya sekaligus, maka jumlah inputnya saya isi dengan 2 ya. Maka nanti status dari tombol 1 dan tombol 2 bisa muncul di sini ya. Untuk melakukan scanning itu artinya membaca terus-menerus, kita klik pada tombol scan ini ya. Nah, ini sekarang sudah jalan, ini semuanya 0 masihan, artinya tombol masih belum terhubung, belum ditekan. Ini saya tekan tombol pertama, maka di kolom sal ini paling kiri akan menjadi 1. Saya tekan tombol kedua, maka di kolom yang kedua akan menjadi 1. Saya lepas in1, maka akan menjadi 0 di kolom pertama. Saya lepas tombol kedua, maka menjadi 0 di kolom kedua. Oke, pembacaan input discrete sudah berhasil. Untuk membaca input analog kita tidak bisa menggunakan fungsi yang sama, kita harus mengganti fungsinya. Maka scan-nya kita lepas dulu, kita matikan. Kemudian kita pilih read input register ya, read input register untuk membaca analog 1 ini. Dan alamatnya dimulai dari berapa? Dari 1 ya, karena input analognya untuk ADC6 itu alamatnya 1. Oke. Kemudian saya setting jumlah register 1 saja.
formatnya adalah desimal ya, saya pakai desimal. Kemudian saya jalankan scanning ya. Oke, di sini kita bisa lihat nilainya 686. Saya naikkan lagi ke atas 1023 harusnya ya. Ini ya 1023. Saya turunkan sampai ke posisi tengah yaitu 512 atau 50% dari potensio. Oke, sebentar. 47, 48, 49, 50. Oke, pas 50%. Nah, 512 ya, saya buat lagi 1023, saya buat maksimum 100%. Oke, 1023 ya. Jadi di sini terlihat pembacaan alamat di Modbus itu sangat menentukan sekali untuk pembacaan nilainya. Jadi kalau alamatnya sudah pas, sudah benar, maka datanya bisa kita peroleh dengan mudah. Oke, berikutnya saya ingin melakukan kontrol. Kalau tadi membaca, di sini saya ingin melakukan kontrol untuk PWM dan juga untuk keempat output digital. Mulai dari PWM dulu. PWM ini saya matikan dulu scanningnya. PWM nanti kita lakukan read ya, read-nya di mana read-nya di single register. Jadi ini read di holding register tetapi hanya satu holding register. Kalau mau banyak kita pakai multiple register. Kebetulan karena hanya satu holding register, satu PWM, maka kita pakai read single register. Kemudian kita buat alamatnya dimulai dari start 1 ya. Jadi ini menggunakan I1 integer 1, maka alamatnya di 1. Ya. Yang menarik adalah di PWM-nya Ocil ini terbalik ya. Kalau saya berikan 0 dia malah menyala terang, kalau saya berikan 1000 dia malah mati. Ya, nanti kita akan balik dalam program ya. Oke, ini saya tunjukkan kalau saya beri 0 maka di sini malah menyala terang. Kalau saya berikan 1000 dia malah mati ya, malah padam. Oke, belum. Saya harus enter dulu supaya dia confirm ya. Saya tekan mati ya. Kalau mau 0, saya berikan 0, dia akan menyala terang. Kalau saya berikan 100, dia akan meredup ya. Dia akan meredup. Kalau saya berikan 200, dia lebih meredup ya, lebih redup. Ya, seperti itu ya. Kalau saya berikan 0, dia malah menyala terang. Ya, jadi kebalik ya. Kalau saya berikan 1000, dia malah mati ya. Oke, supaya tidak terbalik, saya ingin agar 0 dia mati, 1000 dia malah menyala terang. Kita tambahkan di program pembalikan nilai PWM ini ya. Caranya bagaimana? Kita sisipi sebuah pembalik dengan menggunakan subtract, pengurangan ya. Kita tekan nomor 2 dulu, kemudian kita plus. Oh, dia ternyata tetap di bawah. Oke, kita tarik ini ke atas saja ya. Ya, kita tarik ke atas sehingga dia di tengah antara analog dengan ZPWM. Kita buat sebuah fungsi untuk mengubah nilai. Kalau nilai yang masuk 0 malah menjadi 1000, kalau nilai yang masuk 1000 malah menjadi 0. Maka kita gunakan hitung, kita pilih sub ya, subtract. Kita tempatkan di sini. Kemudian sumber A-nya ini kita isi dengan angka 1000. Ya, silahkan teman-teman beri angka 1000. Sedangkan sumber B-nya ini kita isi dengan input yang masuk dari web ya, I1. Jadi di sini kita ambil pungut data, kita pilih I1, kita tempatkan di sumber B, dan hasilnya I2 ya, hasilnya I2 kita tempatkan di hasil. Kemudian duty cycle-nya ini kita timpa, kita replace dari I1 menjadi I2. Kenapa? Karena I2 ini adalah hasil pembalikan nilai. I1 ini adalah hasil yang kita inginkan. Jadi saya ketika memberi angka 1000 itu harusnya menyala terang. Kalau saya berikan angka 0 harusnya nilai LED-nya malah padam gitu ya. Nah, ini kita balik dengan menggunakan pengurangan. Oke, hanya ini saja tambahannya. Jadi programnya sama seperti yang tadi, hanya kita menambahkan fungsi subtract untuk melakukan pembalikan nilai. Saya tes. Klik tes untuk kompilasi, tidak dapat kesalahan. Untuk di Proteus kita hanya tinggal mematikan, menstop saja, kemudian merun lagi, menjalankan lagi, maka ini file hacknya sudah update
ya. Jadi teman-teman tidak perlu harus mencari lagi dengan tombol browse ke file hacknya, tidak perlu, cukup hanya menekan tombol stop kemudian di run lagi, maka file hack yang ada di lokasi yang sebelumnya sudah diupdate, ya, seperti itu. Oke, dan di sini kalau saya mengirim angka 1000, saya kirimkan angka 1000, maka ini menyala terang, ya. Kalau saya berikan angka 900, dia akan meredup, ya. Saya kirimkan 900, dia meredup. Saya kirimkan lagi 800, dia akan lebih meredup. Saya kirimkan 700, dia semakin meredup. Saya kirimkan 600, dia semakin gelap. Dan kalau saya kirimkan 0, dia akan padam. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengatur nyala PWM dan membalik nilainya supaya sesuai dengan nilai secara umum, yaitu kalau 0 dia padam, kalau 1000 dia nyala terang. Berikutnya kita tambahkan kontrol untuk output digital. Kontrol output digital kita pakai red single coil saja, ya. Kita pakai single coil saja satu-satu. Kita pilih alamatnya karena saya mulai dari 129, ya. Untuk B1 itu ada 129. Jadi 129 itu kita beri nilai 1, maka nanti B1 akan aktif, membuat R8 ini akan menyala, ya. Oke, saya tunjukkan ini kalau saya beri angka 1, saya kirimkan, maka di LED output 1 nyala, ya. Kemudian saya berpindah ke 130, saya kirimkan angka 1, maka nanti harusnya LED ketiga output 2 ini nyala, ya. Kemudian untuk alamat 131 saya berikan angka 1, maka LED berikutnya LED keempat ini harusnya nyala, ya. Terakhir adalah LED kelima, saya berikan angka 1, maka LED terakhir akan menyala. Ya, seperti itu teman-teman. Kita bisa lakukan komunikasi Modbus dengan mudah, asal alamatnya kita tahu dari I/O itu, maka kita bisa lakukan pengubahan nilai. Key mode master harus kita matikan agar Node-RED bisa kita gunakan sebagai Modbus masternya. Jadi ini harus mati, kalau tidak dimatikan nanti akan crash karena komunikasi serial tidak bisa digunakan secara paralel. Berbeda dengan TCP yang bisa digunakan untuk mengakses alamat yang sama dengan banyak software. Oke, kita klik matikan dulu. Kemudian kita buka Node-RED. Membuka Node-RED sangat mudah. Silahkan teman-teman buka command prompt dulu, kemudian ketik Node-RED di command prompt. Ini digunakan untuk menjalankan server. Jadi server ada bisa dijalankan dengan cara mengetikkan Node-RED di command prompt. Maka kita tunggu sampai keluar tulisan started flows, ya. Started flows muncul berarti program Node-RED sudah siap digunakan. Untuk tampilannya, tampilan Node-RED bisa dibuka di web browser. Teman-teman ketik tulisan localhost 1880 seperti ini, ya. Maka nanti akan keluar tampilannya akan keluar seperti ini, ya, programnya. Di kiri, oh ya, ini saya refresh bentar, localhost 1880, tampilan di web browser, ya. Dia akan loading node yang dibutuhkan, ya. Saya sudah menginstal banyak, berarti loadingnya juga lebih lama, ya. Melihat tampilan Node-RED ini teman-teman harus tahu di sebelah kiri ini adalah paletnya. Ini tempat untuk tempat wadah node, ya. Wadah node ada di sebelah kiri, sedangkan di tengah ini adalah halaman programnya. Kita harus menghubungkan Node-RED node yang ada. Jadi kita ambil node dari palet sebelah kiri, kemudian dihubungkan dengan node yang lain. Sedangkan yang kolom di kanan ini bisa digunakan untuk melihat tampilan datanya, melihat tampilan hasilnya, ya. Ada debug message, ini biasanya digunakan untuk menampilkan datanya, ya. Ada dashboard, ini digunakan untuk mengatur tampilan dashboard di web, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan dashboard ini dan juga debug message. Untuk information ini biasanya digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang node yang ada di halaman editor, ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mengetahui function dari Modbus,
teman-teman pilih info ini ya, information, kemudian bisa mengetahui lebih jelas tentang node yang digunakan. Oke. Untuk pertama kali kita harus menginstal Modbus dulu ya teman-teman. Bagi yang belum memiliki node Modbus, defaultnya dia belum ada node Modbus, maka kita harus lakukan install. Cara install, kita klik pada menu hamburger, kita pilih Manage Palette, kemudian pada tab install teman-teman klik install, kemudian di search modul silahkan teman-teman ketik Modbus, di enter maka akan muncul banyak pilihan Modbus. Teman-teman pilih Node-RED Contrib Modbus ya, Node-RED Contrib Modbus ya. Kemudian tekan tombol install. Di tempat saya karena sudah terinstall maka muncul tulisannya install it ya. Jadi Node-RED Contrib Modbus ini adalah node Modbus yang saya gunakan. Apabila sudah terinstall, teman-teman ketik pada filter node di kolom paling kiri ini, di kolom palet, di atas palet, teman-teman ketik Modbus ya, maka akan muncul node Modbus cukup banyak. Untuk bisa melakukan pembacaan rangkaian Proteus khususnya di input 1 dan input 2, fungsi Modbus yang bisa kita gunakan adalah Modbus Read. Nah, untuk Modbus Read disarankan jika node yang digunakan lebih dari 10 atau outsil yang digunakan lebih dari 1, maka disarankan untuk menggunakan Modbus Flag Getter. Nah, ini ada Modbus Flag Getter, kita gunakan Modbus Flag Getter supaya lebih baik menghasilkan koneksi Modbus dengan antara Node-RED dengan rangkaian outsil di Proteus. Kita gunakan Modbus Flag Getter. Untuk cara penggunaannya kita bisa lihat pada kolom info ya. Kita bisa lihat di kolom info secara default ditampilkan kolom info. Kemudian di sini ada tulisan Modbus Flag Getter. Kita tekan tombol bergambar buku. Nah, di sini terlihat keterangan penggunaan dari Modbus Flag Getter. Modbus Flag Getter ini mendukung pembacaan dengan fungsi FC1 sampai FC4. Khusus untuk pembacaan input status atau input digital, kita menggunakan FC2 ya. Jadi untuk pembacaan tombol kita gunakan FC2. Nah, cara memasukkan fungsi FC2 ini kita butuh tambahan node function yang isinya perintahnya bisa kita copy dari sini ya. Kita tinggal copy perintah ini, atau untuk yang lebih dari satu data yang mau dibaca kita bisa copy yang perintah kedua. Jadi untuk pembacaan data yang lebih dari satu kita pakai ini, saya copy, kemudian kita ambil node function, kita tempatkan node function di dekat node Modbus Flag Getter ini ya. Kita hubungkan, kita klik 2 kali, kita hapus dulu isinya, kemudian kita tempelkan kode fungsi yang tadi sudah kita copy. Nah, di sini supaya mudah dilihat, kita turunkan datanya, kita beri enter untuk bisa melihat data fungsi kodenya secara keseluruhan. Oke, diinginkan untuk bisa membaca 2 tombol sekaligus. Untuk pembacaan tombol, value message payload ini bisa dihapus karena tidak diperlukan. Kemudian untuk function code tadi kita ingin membaca input discrete ya, maka ini kita isi dengan angka 2. Untuk unit ID sesuai dengan program di outsil kita pakai alamat Modbus 1.
maka di sini juga kita menggunakan unit ID 1. Untuk alamat di Outsil itu menggunakan alamat yang dimulai dari angka 1, sedangkan di Node-RED dimulai dari angka 0. Untuk S5 dan S6 itu S5 itu di Outsil alamatnya adalah 5, angka 5, sedangkan di Node-RED dikurangi 1 berarti di sini harus 4 alamatnya. Kuantitinya karena ada 2 tombol kita gunakan 2 ya, angka 2. Nah, ini semua kita buat sebagai nama dari function ini untuk membedakan dengan function yang lain. Maka di sini kita beri nama 2142. 2 ini menunjukkan function code-nya, 1 menunjukkan unit ID atau alamat sleeve-nya, 4 ini menunjukkan alamat dari datanya ya, alamat data pembacaannya, kemudian 2 ini jumlah data yang dibaca. Oke, kita klik done. Untuk bisa membuat pembacaan data ini dilakukan secara berulang kali, kita ambil inject, kita hubungkan inject ini dengan functionnya, kemudian kita atur agar yang diinjek itu adalah data kosong, sehingga timestamp ini kita ganti dengan string. Jadi stringnya kita kosongkan saja isinya. Kemudian untuk repeat kita buat interval. Intervalnya kita atur menjadi 3 detik. Jadi setiap 3 detik sekali akan diaktifkan pembacaan datanya. Kita klik done. Untuk berikutnya kita atur di mode Buzzflag Header. Nah, ini di sini kita belum memiliki Modbus client, belum ada namanya. Jadi di sini kita harus mengatur setting pada komunikasi ya, port komunikasinya. Kita klik tombol pensil, kita beri nama slave 1. Kemudian untuk tipenya kita beri nama serial expert. Tipenya kita pilih serial expert. Port COM yang digunakan kita pilih COM 6. Jadi berpasangan dengan COM 5 di Arduino di Proteus ya. Kemudian tipe serialnya RTU buffer D, baud rate 9600, data bit 8, stop bit 1, parity none, connection 100, unit ID 1, timeout 1000. Untuk reconnect and timeout ini silahkan di uncheck. Begitu juga untuk unit ID in parallel kita uncheck ya, karena untuk serial komunikasi tidak dimungkinkan untuk bekerja secara paralel. Kita klik add. Nah, ini sudah diatur. Di sini segitiga merahnya akan hilang. Kemudian untuk mengetahui data yang sudah dibaca, kita bisa tampilkan datanya menggunakan node debug ya, debug message. Data ini bisa ditampilkan di kolom yang di kanan. Untuk itu kita pilih dari tanda panah ke bawah ini, tombol panah ke bawah ini kita pilih debug message. Kita deploy. Nah, di sini akan memunculkan data hasil pembacaan. Kita bisa lihat di data ini dengan rangkaian Proteusnya. Di sini terlihat tombolnya belum saya tekan. Maka di sini ini dibaca sekaligus 8 bit. Untuk S1 dan S2 itu ada di data pertama dan kedua. Ya, data pertama ini kalau saya tekan in 1, maka data pertama akan menjadi true dan data kedua menjadi false. Kita tunggu setiap 3 detik sekali. Nah, ini true dan false. Kalau data yang in 1 kita lepas, data yang in 2 kita tombol yang in 2 kita tekan, maka menjadi false dan true. Kalau saya tekan kedua-duanya, maka hasilnya adalah true dan true ya. Nah, ini true dan true. Ketika kedua-duanya saya lepas, maka datanya akan menjadi false dan false. Ya, ini saya hapus dulu supaya kelihatan. Nah, ini ya. Kemudian kalau saya ingin ini datanya masih array, saya ingin agar data array ini bisa
kita pisahkan, kita parsing, mengambil data yang pertama dan kedua saja, maka kita bisa tambahkan parsing data menggunakan change ya. Kita letakkan change, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini ya, maka dia langsung terhubung di tengah-tengahnya. Kita klik change ini, node change, kita beri nama angka 1 ya, angka 1 atau input 1 saja ya, input 1. Kemudian kita isikan di sini set menggunakan set message payload, diisi dengan message payload dengan indeks 0 ya. Jadi int1 itu indeksnya adalah 0. Kita klik done. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy. Ini kita buat int2 ya. Kita hubungkan dengan debug, node debug dan node Modbus flag header ya. Kita klik int1 ini, kita ganti menjadi int2. Kemudian payloadnya indeks 0 kita ganti dengan angka 1. Nah, ini kalau saya deploy, maka nanti data tampilan array akan berubah menjadi data tunggal. Ini saya hapus all-nya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi yang data pertama itu adalah int1 ya. Dan data kedua nanti int2. Ini masih false semua. Ini saya ganti int1 saya tekan. Oh, ini masih false semua ya. Nah, ini int1 menjadi true, int2 false. Kemudian kalau saya tekan yang int2, int1 tidak saya tekan, maka false true ya, seperti itu. Jadi sudah betul. Kita bisa mendapatkan data tombol dalam individual ya, artinya satu-satu ya, tidak berbarengan dalam bentuk array. Oke, berikutnya kita ingin menambahkan pembacaan analog. Ya, ini saya matikan dulu message payloadnya supaya tidak menampilkan data terus-menerus. Nah, untuk mendapatkan data pembacaan analog, Modbus flag header-nya tidak perlu ditambah. Kita hanya perlu menambah function ini ya. Kita tekan, kita copy seperti ini. Kemudian kita hubungkan functionnya ke Modbus flag header ya. Dan functionnya ini untuk pembacaan input analog, kita bisa lihat dulu helpnya ya, atau bantuannya. Kita klik pada kolom information. Kemudian di sini saya klik Modbus flag header, ini muncul Modbus flag header. Saya tekan tombol bergambar buku. Untuk pembacaan input register atau input analog, kita menggunakan function code 4. Maka ini saya klik 2 kali di sini. Function code-nya kita ganti dari 2 menjadi 4. Unit ID-nya tetap 1, address-nya untuk input analog A1, analog 1 adalah dimulai dari A1, angka 1 itu di oscil, maka di node rate menjadi 0. Quantity yang ingin dibaca hanya 1 ya, 1 potensio. Maka namanya kita ganti sesuai dengan isian ini, yaitu 4101. Kita klik done. Nah, di Modbus ini karena berbentuknya scanning, maka pembacaan function yang bersama-sama tidak dimungkinkan. Supaya bisa dijalankan secara satu persatu, maka kita sebelum masuk Modbus flag header ini, kita tambahkan delay ya. Delay-nya bentuknya seperti ini. Kita buat delay ya, kita sisipkan di sini saja, kita taruh sini. Nah, ini akan masuk di sini ya, supaya bisa satu-satu.
kita buat seperti ini, delay-nya kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih rate limit saja. Jadi rate limit ini membuat hanya satu pesan yang dikirimkan dalam 1 detiknya. Ya, jadi kita buat rate limit dari tadi defaultnya delay X message, kita buat rate limit. Setiap pesan itu hanya dikirimkan setiap dalam 1 detik ya. Oke, kita klik done. Maka ini memungkinkan untuk pembacaan data tidak sekaligus ya. Jadi kita hanya satu tipe data yang akan dibaca, apakah itu input digital saja atau input analog saja. Oke, ini saya perbaiki dulu bentuknya supaya lebih menarik. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, di sini ada array ya, dan juga ada array dari boolean dan juga ada potensio. Potensio itu arraynya adalah number ya. Coba kita message payloadnya coba kita aktifkan dari output Modbus flag getter ya, untuk mengetahui bentuk dari output yang dihasilkan oleh function 4101. Oke, ini saya klik deploy. Kemudian outputnya kolom di ini kita buat menjadi debug message. Karena ada penambahan data potensio, maka terjadi perbedaan. Oh, ini belum saya aktifkan, maaf ya. Jadi kenapa nggak muncul? Karena belum aktif. Jadi di sini teman-teman bisa lihat datanya itu ada false true. Untuk yang data potensio ini ya, data potensio itu ada 0 ini. Kalau saya atur potensionya ke 1023 ya, ke maksimum, maka ini akan muncul data potensio 1023. Coba kita cek. Nah, ini ya, ini 1023 ya. Jadi di sini ada 2 tipe data boolean dan data angka ya. Jadi untuk potensio itu angka, sedangkan tombol itu, 2 tombol tadi adalah tipe datanya boolean. Maka supaya kita juga bisa menghasilkan data yang ketiga-tiganya sekaligus, kita buat menggunakan switch ya. Jadi kita gunakan switch. Ini in1 kita ganti saja dengan indeks pertama ya. Jadi ini angka pertama saja, angka 1. Karena di potensio itu juga angkanya angka 1. Nah, ini kita buat kalau di angka 1 itu tipenya boolean ya, maka silahkan itu dijadikan angka 2 ya. Jadi ini switch ini digunakan untuk menentukan apakah boolean atau number ya. Jadi tombol atau potensio, Jadi di sini kita gunakan jika nilainya adalah ini tipe datanya ya, is of type ya. Jika tipenya adalah boolean, maka silahkan ke 1. Berikutnya jika tipenya adalah number ya, maka silahkan ke nomor 2 ya. Jadi ini potensio di nomor 2, sedangkan boolean itu tombol itu di nomor 1. Kita klik done. Ya, jadi di sini untuk kalau kita lihat di sini hasilnya, jadi di sini ada in1, kemudian ini potensio,
berikutnya adalah in2 ya. Kita coba cek hasilnya, kita deploy. Ini saya hapus. Jadi teman-teman bisa lihat tiga kondisi ini bisa kita dapatkan semua. Jadi di sini ada true, ada false, dan ada angka ya 1023. Nah, ketika undefined ini berarti indeks yang kedua ini ya in2 ini mengambil data potensio ya. Data potensio itu padahal arraynya hanya satu elemen, sehingga in2 ini ketika mengambil data potensio dia akan hilang ya, tidak terdefinisikan. Supaya tidak muncul undefined di sini, kita sisipi dengan switch. Jadi kalau datanya undefined berarti itu adalah 0 ya, maka kita buat tidak muncul. Jadi jika itu adalah bukan 0, is not null, silahkan itu dikeluarkan ya. Jadi kalau di undefined itu 0, tapi kalau bukan 0 silahkan dimunculkan. Oke, kita klik dan saya deploy. Nah, sekarang undefined-nya tidak akan muncul lagi. Jadi kalau dia kebetulan mendapat data potensio yang elemennya hanya 1, maka dia dianggap bukan in2 ya, seperti itu. Kita klik all. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya false, true, dan 1023 ya, seperti itu. Kemudian kalau ini saya tekan semua, ini akan menghasilkan true ya, kemudian 1023. Ini saya hapus dulu. True ya, seperti itu ya. Kemudian 1023 ya. Oke. Supaya lebih jelasnya kita gunakan saja UI dashboard ya. Jadi tampilannya akan lebih baik kalau menggunakan dashboard. Untuk itu kita ketik di filter node UI gitu ya. Kita buat agar ada button ini sebagai indikator tombol. Untuk message payloadnya kita hapus ya. Kita ambil juga coach ya. Coach mana coach? Ini coach ya. Untuk potensio kita langsung hubungkan dengan posisi kedua ini dari tombol atau potensio. Kita isi, kita pilih coach saja. Kemudian UI grupnya ini yang penting kita isi dengan kita beri nama monitor. Kemudian UI tab-nya kita isi dengan Modbus ya. Jadi di sini kita beri nama Modbus. Oke, kita klik add. Kemudian labelnya kita beri nama analog 1. Unitnya kita kosongi. Maksimumnya kita beri angka 1023. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita klik dan. Kemudian untuk tombol itu ada dua tombol, yaitu tombol in1 dan tombol in2 ya. In1-nya ini karena tampilannya adalah button, maka kita harus menambahkan function lagi supaya buttonnya bisa digunakan sebagai indikator ya. Kita ambil function. Nah, ini function kita letakkan di sini. Jadi di function ini kita buat agar tampilan button bisa berubah ya. Jadi dengan menggunakan function, button ini tampilannya bisa berubah, baik labelnya dan juga backgroundnya ya. Di sini kita pakai Modbus monitor. Labelnya supaya bisa berubah kita beri tanda kurung berawal 2 buah. Kita tulis message label, message titik label. Untuk color dari huruf
kita beri warna white. Kemudian untuk backgroundnya supaya bisa berubah, kita beri kode message background dengan kurung kurawal 2 buah, ya seperti ini. Jadi yang diisi adalah group, label, color, dan background. Ya, kita klik dan untuk in1, tombol in1, maka di sini kita bisa tulis jika message payload sama dengan 1, atau karena ini menggunakan true dan false, karena boolean ya, maka tidak perlu diberi sama dengan, langsung saja. Kalau dia true maka dia akan melakukan ini, ya, menjalankan ini. Apa yang dijalankan yaitu pengisian label. Itu isinya adalah in1 on, ya. Kemudian untuk message backgroundnya itu kita isi dengan warna green, ya. Jadi kalau dia true, dia akan berwarna hijau dan tulisannya in1 on. Sebaliknya kalau dia false, maka silahkan labelnya diisi dengan in1 off. Kemudian backgroundnya silahkan diisi dengan warna merah, ya, seperti itu. Oke. Ini untuk button, ya, supaya menghasilkan, ini saya tulis in1, ya, in1 button supaya menghasilkan tampilan indikator. In1 functionnya ini saya copy in1 dan button ini saya gunakan untuk tampilan di tombol kedua, ya. Jadi ini saya hubungkan seperti ini. Ini saya buat in2. Jadi di sini in2 on, in2 off, ya. Oke, selesai. Tampilan UI dashboard ini perlu kita atur. Ini saya harus ngatur di dashboard, ya. Klik pada kolom tombol panah ke bawah, pilih dashboard. Kemudian di Modbus ini kita klik pada layout. Saya ingin buttonnya ini saya atur hanya tiga kotak saja. Juga button yang di bawah ini juga hanya 3 kotak. Kemudian saya tempatkan di atas goods, ya, tombolnya ini. Oke, ya, seperti ini, ya. Kemudian kita klik dan kita compile, kita deploy. Oke, untuk halaman UI-nya kita klik pada tombol panah ke atas ini, ya, di dalam kotak ini. Nah, ini kita bisa lihat UI dashboard-nya. Ini teman-teman bisa lihat in1 dan in2 saya tekan dan analog 1 1023. Kalau in1 saya lepas, maka di sini berwarna hijau, in1 merah menjadi merah, in1 off, gitu ya. Kita tunggu sebentar. Ini in1 off, kotaknya merah. Kemudian kalau saya lepas in2, maka in2 juga off, ya. Saya tekan in1, dia in1 on, ya, seperti itu. Kalau saya tekan saya lepas in1, saya tekan hanya in2 on, ya. In1-nya jadi off, ya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pembacaan dengan baik. Kemudian untuk potensio kalau saya buat 50%, maka ini jadi 512. Ya, seperti itu, teman-teman. Ini 512. Saya buat 25%. 25% berarti harusnya 256, ya. Oke. Kalau saya maksimumkan lagi, dia menjadi 1023. Oke, sudah betul. Jadi pembacaan data menggunakan program Modbus berjalan dengan baik, ya. Memang cukup banyak istilahnya parsing datanya, karena dari Modbus Flag Getter ini data tombol dan potensio menjadi satu, gitu ya.
bergantian memang ya, tapi satu output maksud saya salurannya, sehingga kita lakukan pemisahan data. Jadi menggunakan node change ya, mengatur supaya hanya indeks pertama saja yang dikeluarkan. Kemudian yang into ini indeks kedua ya, atau angka kedua ini saya buat angka 2 saja supaya tidak membingungkan. Jadi angka 1 ini saya ganti menjadi angka 2, angka kedua gitu ya. Sedangkan ini angka ke-1, angka pertama. Ya, jadi karena menggunakan array ya, jadi kita harus melakukan pemisahan. Pemisahannya menggunakan fungsi change ya, ini menggunakan fungsi change. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian bagaimana dengan kontrol? Jadi ini kita sudah melakukan pembacaan atau istilahnya read ya, read Modbus. Kemudian untuk kontrol kita gunakan Modbus flag write. Kita ketik Modbus, kita pilih Modbus flag write ya. Mirip seperti Modbus flag getter. Di sini juga diberikan cara penggunaannya. Kita pilih information. Nah, ini Modbus flag write, kita tinggal tekan tombol show help. Untuk pengaturan control flag write kita bisa pilih FC5 atau FC6. Begitu juga untuk PWM kita pilih single register ya. Jadi untuk PWM kita pilih FC6. Kalau untuk output digital kita gunakan FC5. Caranya bagaimana? Kita tinggal copy saja ini. Kita pakai dashboard. Kita klik UI. Jadi di sini kita pilih slider ya, slidernya ini kita tempatkan slidernya ini sebagai PWM1. Kita buat ini di group control ya, kita pilih UI group, kita pilih control, kita beri nama defaultnya kita ganti dengan control ya, klik add. Kemudian labelnya kita beri nama PWM1, maksimumnya adalah 1000 ya. Kemudian outputnya kita pilih only on release ya, hanya saat dilepas saja. Jadi dia tidak akan mengirimkan nilai kalau tuasnya masih kita hold ya, kita harus geser kemudian kita lepas tuasnya baru dia mengirimkan data. Kita klik done. Ini digunakan untuk mengisi data Modbus flag write ya. Ini caranya bagaimana? Kita ambil function ya, function. Ini function, kita hubungkan ke sini. Kita isikan function ini dengan perintah yang ada di panduannya Modbus flag write ini ya. Kita kopikan dari sini, ini ada function untuk mengirim data ya, kita copy saja. Kita klik 2 kali pada function, kita hapus isinya, kita tempel seperti ini ya. Kemudian payloadnya ini kita kalau tadi pembacaan data kita value message payloadnya bisa kita hapus, tapi kalau pengiriman data value message payload ini adalah data slidernya, jadi tidak boleh dihapus ya, karena kalau dihapus nanti data yang dikirimkan tidak ada. Jadi kita harus menggunakannya. Oke, kemudian kita enter supaya terlihat data yang harus diedit. Karena kita pakai slider atau analog, function code-nya adalah 6 ya. Kemudian unit ID-nya 1, address-nya 0 ya, karena PWM yang digunakan adalah jalur 1 ya. Itu maka alamatnya dimulai dari 0 ya, kalau di outshield dimulai dari 1, kuantitinya 1. Oke. Di sini maka namanya kita gunakan angka 6101
seperti ini ya. Kita klik done, dan ini kita hubungkan dengan Modbus flag red ya. Modbus flag ya. Seperti ini. Kita klik 2 kali Modbus flag red-nya. Oke, di sini menggunakan server slave 1. Kita tidak usah rubah karena memang slave 1 ini podcom-nya sudah sesuai. Jadi flag getter dan flag red menggunakan slave yang sama karena memang komunikasinya ke OSIL dengan alamat 1 ya. Seperti itu. Kita klik update, klik OK. Kemudian kita lihat hasilnya. Oh ya, ini PWM1 ini kita perlu atur layoutnya. Untuk itu kita pilih dashboard. Kemudian di Modbus ini kita klik layout. Oke ya, jadi di sini PWM1 sudah di group control ya. Oke, kemudian klik done, kita deploy. Oke, aktif. Kita lihat di dashboard. Nah, ini ada kontrolnya sudahan. Ada control slidernya. Kalau ini saya jalankan, nah di sini harusnya nyala di PWM1. Nah, ini teman-teman bisa nyala. Kalau saya kecilkan, ya ini harusnya meredup. Nah, sekarang sudah bisa ya. Ya, cukup menarik, cukup respon ya, merespon dengan baik. Dan ini sekarang nyala terang. Oke, berikutnya kita tambahkan tombol atau switch ya. Kita di sini untuk mengatur 4 output ini, out 1 sampai out 4. Kita ambil UI button, UI switch ya. Kita pakai switch saja sebanyak 4 buah. Oke. Untuk switch pertama kita atur menggunakan Modbus control grupnya ya. Di dalam Modbus control, kemudian labelnya kita beri nama out1. Kemudian oke, yang lain tidak usah diganti. Begitu juga untuk yang switch kedua, kita buat namanya adalah, ini grupnya adalah Modbus control. Kemudian labelnya kita beri nama out2. Kemudian untuk yang switch ketiga kita beri labelnya grupnya Modbus control dan labelnya out3. Kemudian untuk switch yang keempat kita buat grupnya ada di Modbus control dan labelnya adalah out4. Untuk functionnya kita copy dari sini 6101, kita kita hubungkan seperti ini. Functionnya adalah 5, unit ID-nya 1, address-nya dimulai dari 128 ya. Kalau di OSIL kita pakai angka 129, tapi karena node-RED dimulai dari 0 maka ini address-nya 128. Kuantitinya 1 ya. Kita beri nama sesuai dengan isian, yaitu 51128 ya. Berikutnya untuk yang kedua, ini saya hubungkan ke atas. Ya, seperti ini. Kita copy saja dulu. Tinggal diganti alamatnya 128, 129, 130, dan 131. Ini 129 alamatnya. Berikutnya ini alamatnya 130.
terakhir alamatnya 131. Oke, selesai. Kita lihat pada layoutnya. Kita pastikan PWM1 di atas, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4. Oke, kita klik done, kita deploy. Oke, sukses. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini tampilan dari dashboard ini sangat fleksibel. Kita bisa atur supaya dia ke atas ke bawah seperti ini ya. Nah, ini kalau saya buat output satunya menyala, maka di sini harusnya menyala. Output 2 menyala. Oke, output 3 kita tunggu output 2 menyala dulu. Memang respon dari Modbus itu lambat, tapi biasanya cukup handal karena dia melakukan scanning secara berkala. Ya, jadi ini sebentar, output 2 ya, kadang-kadang pembacaannya direspon lambat ya, kita harus lakukan pengaktifan kembali. Oke, ini sekarang kita bisa lihat semuanya menyala. Begitu juga kalau tombolnya saya lepas, kita bisa melihat di sini input 1 off, input 2 juga off. Barusan saya lepas. Kemudian 1023-nya saya buat 50%, berarti ini harusnya 512 ya, seperti itu. Oke, kontrol dan monitor dari Outsil sudah bisa kita tampilkan di web ya, tapi ini masih localhost. Bagaimana cara supaya localhost ini bisa kita tampilkan secara global ya. Jadi saya ingin bisa terlihat di mana saja gitu ya, menggunakan link yang bantuan thread ya. Jadi kita menambahkan layanan thread yang akan menghubungkan localhost web ini, tampilan web di localhost ini menjadi tampilan di internet ya, di secara global menggunakan cloud di thread ya. Oke, untuk membuat itu silahkan teman-teman buka thread ya, klik pada browser, ketik thread. Nah, sambil menunggu threadnya terbuka, kita bisa membuat koneksi dengan thread, yaitu dengan cara membuka node thread ini ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki thread in dan thread out ini, teman-teman install menggunakan manage palette ya. Klik pada manage palette, kemudian pada tab install ya, pilih pada jendela yang terbuka, pilih install, kemudian ketik thread ya, maka muncul tampilan ini muncul node thread contrib thread ya. Pilih yang ini, kebetulan di tempat saya sudah saya install ya. Bagi teman-teman yang belum menginstall, silahkan klik install. Kemudian nanti ketika sudah selesai diinstal, maka di palet yang di kolom kiri akan bisa kita lihat ada node thread in dan node thread out ya. Thread in kita tempatkan di Modbus flag write ya, kita hubungkan dengan Modbus flag write ini, jadi kita sambungkan seperti ini. Kemudian untuk thread out kita sambungkan dengan Modbus flag getter. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita atur thread in dan thread out ini. Thread in ini kita beri nama. Ini masih belum ada thread clientnya. Kita ketik, kita tekan tombol pensil.
kita beri nama sembarang. Di sini saya memberi nama connect. Dengan username ini adalah nama yang didaftarkan menjadi akun ya. Ini saya menggunakan akun Dian Artanto. Saya klik add. Klik done gitu ya. Jadi ini menggunakan nama connect sebagai koneksi untuk input output ke web ke cloud di Thread ya. Begitu juga untuk Thread output kita juga memberi nama connect dengan username yang sama Dian Artanto. Kita klik update. Ya, jadi program ini itu kita buat kita ekspor supaya di Node-RED yang ada di Cloudthread itu sama programnya. Jadi ini tinggal di deploy, kita deploy dulu, confirm deploy. Masih ada segitiga merah karena koneksi belum berjalan ya. Jadi masih, tapi sudah deployed. Nah ini kita buat programnya, kita ekspor. Ini kalau seperti ini belum semua kepilih ya. Karena hanya milih ini maka teman-teman bisa klik pada halaman. Kemudian kita ekspor ya. Harusnya banyak node yang akan muncul pada daftar. Nah seperti ini nih, semua sudah kepilih. Kita klik download ya. Jadi nanti dari ekspor ini filenya nanti kita import di Node-RED yang ada di cloud. Nah ini muncul ya, flows 6 JSON. Di Thread ini muncul ya. Kalau teman-teman belum login atau belum mendaftarkan, silahkan daftar, pilih yang free ya. Maka teman-teman mendapatkan akses untuk satu cloud ya, untuk satu cloud atau satu komputer. Ini saya buat tampilannya agak besar. Oke, ini muncul tampilan Thread. Apabila teman-teman masih baru dengan Thread, maka diberikan sebuah halaman sampel ya. Silahkan dicoba, dites, kemudian buka dashboard, maka akan muncul tampilan yang menarik. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa membuat yang baru, flows yang lama bisa dihapus ya. Menghapusnya silahkan menggunakan menu hamburger, pilih flows, kemudian pilih delete ya. Nah ini saya menggunakan halaman baru. Ini kita buat isinya tampilan ya, dari flow 1 programnya kita import dari program yang diekspor dari Node-RED di localhost ya. Ini saya klik import. Saya pilih file yang barusan saya ekspor tadi. Plus 6 JSON ya, bisa klik. Saya import. Ya, di sini nanti akan ada yang mengalami error yaitu Modbus ya, karena Modbusnya menggunakan Modbus serial. Ini ada di sini di flow 1. Maka itu tidak dikenali ya, karena serialnya terhubung dengan komputer localhost. Ya, maka dia unknown ya. Untuk flow 1 ini kita hapus dulu supaya tidak mengganggu ya. Ini karena sudah ada flow 1 yang baru. Flow 1 yang lama ini kita klik pada menu hamburger, pilih flows, pilih delete ya. Hati-hati jangan sampai mendelete flow yang baru gitu ya. Oke, ini Modbusnya kita hapus karena Modbus ini tidak bisa muncul di server di cloud karena Modbusnya Modbus serial atau Modbus RTU yang hanya terhubung ke Node-RED localhost. Maka ini kita hapus. Sebagai gantinya
kita gunakan ini adalah thread output ya. Jadi di sini kita hapus dulu yang Modbus ini. Ini adalah untuk thread output, kita hubungkan ke thread output. Jadi ini berlawanan dengan thread yang ada di localhost. Kalau di localhost untuk pengiriman data menggunakan thread in, sedangkan untuk pembacaan data Modbus menggunakan thread out. Ini kebalikan, thread out untuk pengiriman datanya, sedangkan pembacaannya menggunakan thread in ya. Yang ini bisa dihapus, ini tidak diperlukan, ya ini tidak usah digunakan. Nah, kita bisa langsung ke sini, thread in ya. Kita masukkan ke angka 1 dan angka 2. Nah, seperti ini ya, ini saya kecilkan supaya saya bisa mengatur lebih dekat gitu ya. Oke, jadi lebih kelihatan simple. Bisa perbesar lagi. Ya, di sini nama thread in dan thread out harus sama dengan yang ada di Node-RED localhost. Saya menggunakan nama connect, maka di sini juga harus connect ya. Ini saya buat nama yang baru yaitu connect. Begitu juga untuk thread out, ini saya juga menggunakan nama yang sama. Saya menggunakan nama connect. Oke, kemudian kita deploy. Nah, ini Modbus kliennya masih bermasalah. Untuk menghapus data yang tidak digunakan, kita pilih configuration node, kita klik. Kemudian di sini yang tidak dipakai bisa di delete. Saya tidak menggunakan koneksi titik 1 dan titik 2. Begitu juga untuk Modbus kita ini mas ada Modbusnya cukup banyak. Bentar. Oke. Ya, ini ada 2 Modbus yang saya pakai. Coba kalau ini saya hapus. Oke, bisa ya, tidak masalah. Oke, saya deploy. Nah, sekarang sudah successfully deployed. Kita lihat pada Node-RED di localhost. Ini masih belum connect. Masih fail connection-nya. Saya deploy lagi. Oke, masih belum connect. Kita tunggu. Biasanya untuk koneksi memang butuh beberapa saat untuk bisa connect dengan baik. Ya. Ini juga belum connect. Saya untuk bisa mendeploy lagi tinggal geser saja thread connect-nya, nanti akan bisa kita deploy lagi. Ya, sambil menunggu koneksinya berjalan dengan lancar, kita buka node tampilan dashboardnya. Nah, di sini coba kita layout, apakah sama dengan layout yang diinginkan. Oke, ini sama, button gauge BWM1, oke, out 1, out 2, out 3, out 4. Oke, klik done. Kemudian kita deploy dulu. Kemudian kita tekan tombol panah
ke atas ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Coba kita cek apakah connect sudah bisa berjalan. Oke, sudah connected ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini juga harusnya sudah connected. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah connected ya. Jadi memang harus menunggu beberapa saat. Oke, sudah connected. Kita lihat di tampilan dashboardnya. Oke. Nah, kita coba tes apakah berjalan dengan baik. Kalau ini saya outputnya ini ya. Ya, jadi ini tampilan di cloud ya. Kita bisa lihat semua output bisa kita buat matikan dari cloud. Kemudian ini saya atur BWM1 1000, out 1, out 2, out 3, dan out 4 saya nyalakan. Jadi di rangkaian Arduino, rangkaian OutShield Produce berjalan dengan baik ya. BWM1 juga sudah saya atur. Kita bisa buat menjadi 1000, berarti harusnya menyala terang. Oke, seperti ini sudah berjalan dengan baik. Oke. Ya, butuh respon cukup lama, responnya cukup lambat. Nah, sekarang sudah menyala terang. Berikutnya untuk monitor. Nah, di monitor ini ada permasalahan, tidak berjalan seperti yang diinginkan karena di thread ini kalau kita perhatikan, kita gunakan debug, itu data yang dihasilkan adalah data string, bukan data value ya. Jadi kalau ini saya deploy, yang dihasilkan adalah tipe string dan bukan tipe array angka ataupun array boolean ya. Kalau kita bisa lihat di sini, kita gunakan debug message. Nah, ini ada tanda petik duanya ya. Tanda petik duanya ini menunjukkan bahwa tipenya adalah tipe string. Kita harus mengubah tipe string ini menjadi tipe nilai, baik nilai boolean maupun nilai angka ya. Kalau teman-teman perhatikan berbeda dengan yang ini ada tanda petik duanya di mengapit data ya, mengapit data. Kalau yang di sini, kalau saya beri debug message, saya beri tampilan message-nya, itu outputnya adalah tampilannya adalah bukan string tapi data ya. Ini saya coba hubungkan seperti ini. Ini saya deploy. Nah, ini saya pakai debug message dan ini saya klik all. Nah, ini tidak ada tanda petik duanya ya. Tanda petik duanya tidak ada dan nilainya adalah boolean atau angka gitu ya. Kalau yang di thread ini tipenya string ya. Kalau tipenya string maka hasilnya ketika saya ingin mendapatkan angka 1, hasilnya malah bukan angka ke 1 tapi karakter ya. Coba ini kalau saya deploy, maka ketika saya ingin mendapatkan angka ke 1 itu mendapatnya tanda kurung kotak malahan ya. Coba kita cek. Nah, ini angka ke-1-nya malah berupa kurung kotak ya, karena dia menggunakan
outputnya adalah output string, maka karakter pertama, angka ke-1-nya adalah karakter pertama, jadinya adalah kotak. Untuk mengatasi hal ini kita butuh sebuah fungsi yang namanya template. Ya, jadi kita butuh template, ada di ini template ini ya. Kita kopikan template ini, kita taruh di connect ini, di tengah-tengah connect dengan angka ke-1 dan angka ke-2 seperti ini. Ya. Begitu juga dengan angka kedua ini kita sisipkan ke sini. Ya, jadi seperti ini. Nah, template ini akan mengubah string menjadi value ya. Caranya gimana? Klik 2 kali pada template. Kemudian dihapus saja ini tanda serunya, dan this is the payload-nya juga dihapus. Ya, jadi hanya seperti ini, payload kurung kurawal 2 kali, payload kurung tutup kurawal 2 kali. Kemudian output S-nya pilih yang parse YAML. Nah, seperti ini. Oke, klik done. Maka kalau ini di deploy, nanti message payload-nya tidak lagi kurung kotak, tapi angka ke-1. Ya, ini saya hapus dulu. Jadi kalau kita lihat nanti hasilnya, ini sekarang jadi true. Jadi sudah betul, bukan kurung kotak lagi hasilnya. 1023. Jadi ini sudah betul. Ini saya matikan dulu message payload-nya. Oke, ini sudah betul. Bisa deploy. Ya. Oke, jadi sekarang sudah betul, teman-teman bisa lihat di sini juga tampilan di Node-RED dashboard juga sudah benar ya. Nah, sekarang kalau saya tekan tombol ya, ini masih belum update sebentar. Nah, ini sudah update. Nah, sekarang sudah menunjukkan hasil yang benar ya. Jadi di sini saya mau membuat 256, berarti ini 25%. Oh, sorry, kebanyakan. Ini harusnya 256. Oke, kemudian ini tombolnya saya tekan semua. Ini harusnya hijau semua ya. Ini kalau saya lepas semua harusnya merah semua. Ya. Di sini saya menunjukkan sebuah tampilan kontrol dan monitor rangkaian Arduino Nano yang diprogram dengan Outsil Studio. Kita bisa lakukan dan monitor dari tampilan web, dan kita bisa lakukan kontrol dari mana saja karena kita menggunakan bantuan Fred atau front end Node-RED yang bisa terhubung dengan cloud ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan ini saya kontrol dari HP. Saya bisa monitor dulu, saya tekan tombol IN1 di Arduino di rangkaian di Proteus. Kita bisa lihat IN1 akan berwarna hijau. Berikutnya saya tekan tombol 2 IN2, maka kotak IN2 akan berwarna hijau. Ini adalah tampilan HP dan ini adalah tampilan di komputer ya, di perangkat komputer. IN2 on, kemudian ketika saya naikkan potensionya menjadi 512 atau 50%. Oke, ini 512 sudah tercapai, saya buat di 100%. Jadi harusnya 1023 ya. Oke, ini 1023. Kemudian saya atur PWM-nya, saya menggunakan HP, saya atur di 1000 maksimum. Di sini kita bisa PWM di rangkaian Arduino di Proteus, LED PWM akan menyala terang.
Kemudian saya nyalakan output 1, maka LED output 1 akan menyala. Saya nyalakan output kedua, maka LED kedua akan nyala. LED output 2 akan nyala. Output 3 saya nyalakan. Output 4 saya nyalakan. Oke, ya, kita bisa lihat kontrol dan monitor berjalan dengan baik.